Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam di tempat teman-teman bertemu lagi. Di sini kita membahas mengenai fluida dinamis. Pertemuan yang pertama dengan subbab fluida ideal dan hukum Bernoulli. Oke, di sini ada kompetensi inti. Teman-teman bisa baca sendiri. Ada kompetensi inti 3 tentang pengetahuan, dan juga kompetensi inti 4 tentang keterampilan. Ada juga kompetensi dasar. Di sini 3.4, yaitu menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. Kompetensi dasar 4.4, yaitu membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Oke, kita masuk ke daftar isinya. Yang pertama membahas mengenai fluida ideal. Nah, fluida ideal ini merupakan fluida yang tak termanfaatkan atau dikatakan sebagai fluida yang tidak kompresibel. Artinya, volume dan massa jenisnya tidak berubah karena pengaruh tekanan. Pada gambar yang pertama ini, terdapat gambar streamline atau garis arus. Dalam fluida ideal, partikel-partikel air yang melalui titik-titik ini, kita ambil contoh partikel yang melalui titik P3 ini memiliki kecepatan yang sama untuk setiap partikel yang melalui poin ini. Nah, di gambar yang kedua ini terdapat analogi atau terdapat gambaran bagaimana arus laminar atau garis dari arus digambarkan dengan garis merah, atau di sini ada tinta merah. Nah, di sini merupakan arus yang laminar. Nah, di mana warna merah ini atau cairan merah ini tidak bersatu dengan cairan merah lainnya. Jadi dia mengalir sesuai garis arusnya. Dia tidak menyeberang ke tengah ataupun ke bawah. Kalau gambar yang ketiga, di sini ada menggunakan asap. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke sumber pembahasan kita yang kedua, yaitu kontinuitas. Nah, pernahkah Anda menutup sebagian lubang selang seperti pada gambar di samping ini? Jadi, gambar yang di atas memegang selang, yang bawahnya ini menutup sebagian lubang selang. Gitu ya. Nah, lalu jika pernah, apakah Anda akan melihat air yang akan mengalir lebih cepat dibanding sebelum Anda menutup sebagian lubang selangnya? Kalau kita lihat di gambar yang atas, airnya dia jatuh gitu ya, seperti pelan gitu airnya. Nah, kalau di gambar yang bawahnya ini, ketika kita menutup sebagian lubang selangnya, airnya akan lebih cepat. Nah, perilaku fluida seperti ini akan dibahas pada persamaan kontinuitas. Gitu. Nah, pada gambar berikut ini, kalau kita lihat seperti gambar sebelumnya, dia menutup sebagian lubang selang. Jadi permukaannya lebih kecil gitu ya dibanding sebelumnya. Yang belakangnya ini selangnya, misalkan dia luas penampangnya A. Nah, di sini menjadi kalau kita tutup sebagian atau setengahnya menjadi setengah dari A gitu ya. Ada lebih kecil gitu. Jadi ada
perubahan dari luas penampangnya. Nah, kalau kita lihat di gambar berikut ini, nah di sini ada penyempitan gitu ya. Dari pipa ini, awalnya dia besar, terus di ujung sebelah kanan dia kecil gitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana hubungannya antara bagian sebelah kiri ini yang besar penampangnya, luas penampangnya dengan bagian yang lebih kecil. Nah, kalau kita pernah belajar di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai fluida statis. Kita tahu bahwa rho atau massa jenis itu massa dibagi volume. Jadi massa per volume gitu ya. Itu disebut massa jenis. Nah, atau massanya itu adalah massa jenis dikali volume. Ini pindah ya. Jadi massa jenis dikali volume. Nah, maka massa sama dengan massa jenis. Nah, volumenya ini A dikali H. Jadi kalau kita contoh ambil dia bentuknya tabung gitu ya. Jadi luas penampang dikali ketinggian gitu ya. Dikali ketinggian. Kalau misalkan di sini jadi luas penampang misalkan kita gambarkan gitu ya. Dikali ketinggian. Jadi volumenya berapa gitu ya. Luas penampang ini A dikali ketinggiannya. Nah, oke. Di sini H-nya ini bisa kita ubah menjadi V dikali delta T atau delta waktu. Kan kita tahu bahwa kalau di gerak lurus gitu ya, maka S sama dengan V dikali T gitu ya. Atau ini jaraknya, kita bisa anggap itu sebagai ketinggian gitu ya. Tingginya ini sama dengan V dikali T. Nah, di sini kecepatan dari partikel air dalam selang waktu tertentu. Nah, di sini digambarkan bahwa ini ya. Jadi ini luas penampang gitu ya. Ini luas penampangnya nih segini dikali A dikali V. Di sini ada jadi partikel di sini bergerak ya, dari misalkan dari sini sampai sini dengan kecepatan V2 dalam selang waktu T. Jadi dalam waktu T yang kecil gitu ya, partikel ini bergerak. Nah, ini sama aja seperti H gitu ya. Makanya dari hubungan S ini kan jarak ya. Bisa juga kita X atau Y juga bisa H gitu ya. Yang besaran-besaran panjang. Nah, ini bisa hubungannya V dikali delta T. Karena delta T ini perubahan yang kecil. Jadi selang waktu yang sempit, selang waktu yang sebentar. Nah, maka delta M per delta T. Jadi M itu kan massa ya. Jadi massa per detik atau massa per waktu. Jadi massa yang mengalir, jadi partikel air ini massa dalam satuan waktunya. Nah, itu bisa kita hubungkan dengan rho, massa jenisnya, dikali luas penampang, dikali kecepatan dari partikelnya. Jadi massanya yang bergerak itu delta M per T dalam waktu sekian waktu sama dengan massa jenis dikali luas penampang dikali volume. Nah, ini yang disebut laju aliran massa. Gitu ya. Nah, laju aliran massa ini sama di setiap titiknya. Jadi kalau kita ambil misalkan di sini atau di sini yang luas penampang lebih besar dengan luas penampang kecil itu laju aliran massanya sama. Nah, jadi kita bisa buat hubungan jadinya gini.
Tadi kan laju aliran massa itu Rho dikali A dikali V. Maka karena laju aliran massa itu di sepanjang pipa ini, meskipun dia di penampang lebih besar ataupun lebih kecil, dia laju aliran massanya ini sama, gitu ya. Laju aliran massa sama yang besar atau di luas penampang yang lebih kecil. Nah, jadi kita bisa buat hubungan rho karena rho-nya ini atau massa jenis airnya tidak berubah, massa jenis fluidanya tidak berubah, jadi dia sama gitu ya di setiap titik. Misalnya kita ambil titik di luas penampang besar dengan luas penampang yang kecil. Rho-nya sama, terus A1 misalkan di yang penampang kecil ini gitu ya, P1. P-nya di luas yang penampang kecil ini. Jadi kecepatan partikel di luas penampang kecil. Nah, itu akan sama dengan A2 di luas penampang besar P2. Jadi partikel di sini punya kecepatan dikali dengan A2 akan sama dengan A1 dikali P1. Nah, karena rho-nya sama atau massa jenisnya sama, fluidanya tidak berubah, maka kita bisa hilangkan. Atau kita bagi ya, kita bagi rho, masing-masing kita bagi rho, ini yang ini juga kita bagi rho, jadi 1. Jadi hasilnya A1 kali V1 itu sama dengan A2 dikali V2. Nah, sekarang kita pernah kenal yang namanya debit. Nah, gitu ya. Debit itu yaitu volume per satuan waktu atau eh, volume fluida yang mengalir tiap waktunya. Itu namanya debit ya. Ini debit debit air gitu ya. Jadi berapa volumenya tiap waktu. Nah, volumenya ini kan tadi kita lihat ya. Volume itu A dikali H. Dari hubungan yang sebelah kiri ini, coba kita lihat. Ini volume A dikali H. A-nya itu luas penampangnya. Kalau di sini silinder gitu ya, kali H ketinggian gitu ya. A dikali H. Ya, A dikali H. Nah, kita tahu bahwa H per T itu sama dengan V. Ya. Jadi, kalau di ini ya, hubungan ini S sama dengan V per T. Maka kita lanjutkan di sini, V sama dengan S per T. Atau satu ini besaran panjang gitu ya. Bisa juga kita tulis X, atau Y, H gitu ya. V sama dengan jarak per waktu gitu. Jadi H per T ini sama dengan V. Nah, ini yang dinamakan dengan debit. Debit sama dengan A atau luas penampang dikali kecepatan. Oke, nah itu tadi kita membahas mengenai kontinuitas. Gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke hukum Bernoulli. Nah, untuk aliran stabil, kecepatan, tekanan, dan ketinggian fluida tak termampatkan dan tak kental dihubungkan oleh persamaan yang ditemukan oleh Daniel Bernoulli pada tahun ini. Daniel Bernoulli ini lahir tahun 1700 dan wafat tahun 1782. Untuk menurunkan persamaan Bernoulli, kita akan menggunakan teorema usaha dan juga energi. Nah, kita sudah pernah belajar bahwa usaha itu biaya yang diberikan untuk memindahkan suatu benda gitu ya pada jarak tertentu. Misalkan W sama dengan F dikali S gitu ya. Jadi kalau kita punya balok gitu ya, kita pindahkan ke sini dengan gaya, misalkan di sini beratnya dia berapa ya? 10 Newton. Nah, kita pindahkan gitu sejauh misalkan di sini 5 meter. Nah, maka usahanya yang kita punya dia adalah 10 dikali 5, yaitu 5 joule.
ya. Nah, sekarang ada juga usaha bisa didefinisikan sebagai perubahan energi. Jadi misalkan W sama dengan P2 dikurangin 1, ada perubahan energi gitu ya. Jadi dari energi kondisi awal ada perubahan ke energi kondisi yang kedua. Tadi usaha didefinisikan sebagai gaya memindahkan suatu benda pada jarak tertentu F kali S gitu ya. Yang akan kita pakai nanti, sama juga ada perubahan energi gitu ya. Usaha didefinisikan sebagai perubahan energi. Oke. Nah, di sini ada pipa yang berbentuk apa ya? Di sini pipanya dia naik gitu ya. Pipanya naik ke atas. Nah, di awal ini luas penampangnya besar, lebih besar, dan di ujungnya di atas ini lebih kecil. Jadi kita tahu bahwa eh, usaha itu perubahan energi. Nah, jadi di sini ada energi mekanik 1 dikurangi energi mekanik yang 2. Biasanya kan 2 kurang 1 ya, karena di sini gambarnya kebalik. Tahu penamaannya sebenarnya bebas gitu ya. Di sini mau 2 dulu, tapi harus konsisten. Yang 2, di sini baru yang 1 gitu. Jadi daerah sebelah kiri itu 2, sebelah kanan 1. Maka di sini energi mekanik 1 dikurangi energi mekanik yang 2. Gitu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa energi mekanik itu di sini ada energi potensial rho GH atau rho GY kali energi kinetik setengah MV kuadrat. Nah, dikurangi, sini juga sama, energi potensial ditambah energi kinetik. Gitu ya. Nah, tadi juga kita definisikan bahwa usaha merupakan F dikali S gitu ya. Gaya yang diperlukan untuk memindahkan suatu objek. Dari sini kita tahu bahwa di pertemuan sebelumnya, fluida statis, kita tahu bahwa tekanan itu kan gaya yang bekerja pada luas. Ya. Dan maka F ini hubungannya yaitu P dikali A, tekanan dikali luas gitu ya. Nah, F-nya ini jadi P dikali A gitu ya. Dari hubungan ini. Hubungan ini F sama P kali A, maka P F itu jadi P dikali A. Nah, kita tahu bahwa A dikali S. Nah, S ini kan kalau tadi sebelumnya kita P itu kemudian A dikali H gitu ya. Tadi ketinggian ya. Atau S bisa juga H-nya ini bisa kita ubah jadi kan H bisa kita ubah jadi S atau Y atau X. Yang penting besaran panjang gitu ya. Jadi volumenya itu luas penampang dikali ketinggian terkali jarak kalau dia ke samping. Misalkan kalau dia ke samping gini luas ini misalkan silinder atau tabung gitu ya, luas permukaannya dikali S gitu ya ke samping. Kalau ke atas gitu ya, ke atas sini dia namanya H ketinggian gitu ya H. Oke, kita lanjut. AS ini luas penampang dikali S jaraknya itu jadi P. Nah, di sini usahanya P2 dikurangin P1 karena ada delta P gitu, ada perubahan tekanannya. Nah, kalau kita lihat di sini P2 lebih besar tekanannya ini ya. Di sini di barometernya P2 lebih besar, P1 lebih kecil gitu ya. Lebih kecil. Nah, P2 dikurangi P1 dikali P. Nah, maka hubungannya ini kan sama nih. W sama dengan ini juga W. Nah, maka kita bisa
hubungkan juga nih, kita satuin aja. Nah, jadi W sama dengan delta E perubahan energi dan juga F kali S. Maka W sama dengan ini perubahan energi yang merah kali F dikali S. Sama dengan F kali S. Nah, maka F kali S ini tadi perubahan tekanan dikali volume sama dengan perubahan energi. Nah, di sini kita bagi dengan volume ya. Kita bagi semua dengan volume. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri juga kita bagi dengan volume. Sebelah kanan kita bagi dengan volume. Oke, kita bagi dengan volume. Nah, maka di sini coret, bisa kita coret. Di sini M per V gitu. Di sini juga harus ada dibagi V gitu ya. Ini cara pembagian kalau ada tambah gini, masing-masing kena dibagi ya. Ini masing-masing dibagi. Ya, kalau ada tanda pemudahan gini. Yang ini juga sama gitu ya, ke sebelah kanan. Di M per V, sini M per V. Tadi kita lihat bahwa M per V ini yaitu sama dengan rho ya. Tadi kan rho itu di awal atau massa jenis sama dengan massa per volume. Maka M per V itu sama dengan ini ya, sama dengan rho. Jadi ini sama dengan rho GY tambah setengah rho GV. Gitu ya. Nah, ini kita lepas ininya, tanda kurungnya, karena kita mau operasikan gitu ya. Nah, di sini minus, ini ke sini minus gitu ya. Ini kali ini minus ini, terus minus kali sini, jadi ini minus. Nah, sekarang kita pindahkan gitu. P2 ini turun ke sini, P1 ini ke sini jadi positif. Terus rho GY2, ini rho GY2 ini pindah ke sini jadi positif dari negatif ya. Terus setengah rho V kuadrat sini jadi positif ya. Terus sama dengan P1 udah pindah, ini tetap ya. Tetap, ini juga tetap. Oke. Nah, ini hukum Bernoulli. Jadi P kalau teman-teman mau diurutin, jadi ini dibalik aja, sama aja ini kanan kiri sama. Jadi misalkan P1 ditambah rho GY1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GY2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Ini kanan kiri sama. Kalau saya bingung, jadi P2 intinya gitu ya. P terus rho GY atau rho GH. Ini juga bisa rho GH gitu ya, ketinggian setengah rho V kuadrat. Gitu. Nah, kita lanjutkan di sini bahwa di setiap titik-titik tadi, gitu ya. Tadi misalkan ada gambar pipa ini, ya. Nah, di setiap titik-titik ini, di titik-titik ini, kalau kita buat P ditambah rho GY atau rho GH tambah setengah PV kuadrat di titik, misalkan kita ambil titik 1, di sini titik 1, kita ambil lagi di sini titik 2, makanya kalau kita masukin P-nya, jadi kita masukin P1 rho G Y1 setengah rho G V1, dia akan sama di titik 2 ini, jadi sama dengan konstan, kan nilainya sama. Nah, ini rumus singkatnya dari Bernoulli. Jadi intinya ada di sini gitu, untuk penerapan selanjutnya atau materi-materi selanjutnya.
Nah, di sini ada gambar yang A sebelah kiri dan juga B sebelah kanan. Jadi dari rumusnya, sini P ini karena gambar di sebelah kiri itu dinotasi dengan angka 2, kita harus konsisten gitu ya. Dari sebelah kiri juga 2, kita pakai notasi 2. Sebelah kanan 1, notasinya kita persamaannya 1 juga. Nah, tadi kita lihat di sini nggak ada perbedaan tekanan, nggak ada perbedaan ketinggian gitu ya. Jadi ini sama ketinggiannya gitu ya. Maka di sini kita bisa hilangkan ini ya. Ini bisa kita hilangkan gitu ya. Karena ketinggiannya sama, kalau dikurangin dia 0. Nah, jadi yang tersisa P2 setengah P rho V2 kuadrat sama dengan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat. Nah, kalau yang di gambar kedua ini, gambar B, di sini V-nya nggak ada V1, V2 ya, V-nya sama dia. Tapi ada perbedaan ketinggian. Nah, gitu ya. Jadi ini sama rumusnya, rumus awalnya sama, cuman dia nggak ada gitu ya. Kecepatannya dia tetap di bawah sini sama di atas. Jadi ini bisa kita kurangi gitu ya. Kalau di sini V1 sama dengan V2, maka dia 0 ya. Dikurangin, ini pindah ruas, jadi minus, jadi 0. Nah, yang ada sisanya yaitu P2 rho GY2 atau H, atau bisa juga kita tulis H gitu ya, ketinggian, dengan P1 ditambah rho GY1. Nah, ini untuk kondisi-kondisi yang berbeda gitu ya. Oke, sekian untuk pertemuan pertama kita tentang fluida dinamis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-hari atau pada teknologi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.